Konnichiwa. Di sini Anda semua sedang bersama dengan saya, Selma Najmi dari kelas 11A dari MAN 3 Bantul. Di sini saya akan menceritakan dan mengenalkan nih gimana sih acara Puncak Bulan Bahasa dan acara peringatan pemuda, Sumpah Pemuda pada tahun 2025 saat ini. Nah, di sini saya kedatangan satu narasumber anak kelas 10 yang akan menceritakan bagaimana kesannya terhadap acara yang sedang diselenggarakan saat ini. Hai. Halo. Perkenalkan dengan atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Fitri Stani Mukaroma dari kelas 10F. Nah, Dek siapa? Fitri. Oh iya, Dek Fitri, gimana nih kesannya terhadap acara Puncak Bulan Bahasa yang sedang diselenggarakan saat ini? Menurut aku, kesan aku terhadap bulan bahasa ini sangat seru dan interaktif. Bisa membantu para siswa dalam mengekspresikan dirinya melalui kayak kegiatan pentas dan puisi. Terus acara ini sangat meriah dan seru. Oh iya. Jadi menurut Dek Fitri nih, gimana sih Kak? Dek Fitri ada cerita yang menarik gitu nggak dari yang Dek Fitri alami dengan teman-teman, atau mungkin dari pengalaman Dek Fitri sendiri terhadap acara Puncak Bulan Bahasa ini gimana? Menurut aku, pengalaman di bulan bahasa ini sangat seru dan membantu aku dalam yang belum terlalu mengenal kayak bahasa asing, terus kebudayaan lain, jadi aku bisa mengenalnya di sini. Jadi intinya Dek Fitri dalam acara Puncak Bulan Bahasa ini tuh membantu Dek Fitri untuk mengenal berbagai bahasa dan budaya luar gitu ya. Oh iya. Nah, ini baru narasumber pertama kita. Nanti kita akan ada kedatangan narasumber yang lain. Hai. Ni hao, kembali lagi dengan saya di sini, Selma Najmi. Nah, sebelumnya kita sudah mewawancarai salah satu peserta perayaan Bulan Bahasa yang telah menyampaikan kesannya terhadap perayaan Bulan Bahasa tahun ini dan juga memberitahu kita apa aja sih yang dia dapat dari perayaan Bulan Bahasa tahun ini. Nah, saat ini kita akan mewawancarai lagi satu narasumber yang salah satu panitia dari perayaan Bulan Bahasa. Yuk kita temui orangnya. Nah, sampailah kita pada narasumber kedua kita dengan Bu Khalif Diniawati selaku Kepala Perpustakaan Al-Albab MAN 3 Bantul dan juga selaku pengembang kegiatan literasi di Mantabai dan juga salah satu panitia pada acara Puncak Bulan Bahasa tahun ini. Nah, yuk kita bincang-bincang bareng Bu Khalif. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu sehat? Alhamdulillah. Nah, di sini saya ingin bertanya nih, gimana sih menurut Ibu apa kesan Ibu terhadap acara Puncak Bulan Bahasa tahun ini? Baik, pesan pertama saya adalah luar biasa. Saya merasa bahwa dengan adanya Puncak Bulan Bahasa tahun ini, semangat berbahasa semakin merajalela, artinya melangit, dan yang paling penting tujuan dari Bulan Bahasa ini selaku panitia adalah ingin menanamkan atau merefresh kembali semangat anak-anak sekarang ini sebagaimana pemuda zaman dulu, pemuda zaman ketika mereka berjuang untuk Sumpah Pemuda pada tahun 2028. Nah, tujuan kami juga adalah dalam Bulan Bahasa ini kita akan membawa anak-anak muda sekarang ini, khususnya siswa MAN 3 Bantul, menjadi generasi penerus bangsa yang handal, yang bisa bersatu dan bisa menjadikan madrasah ini menjadi madrasah istimewa dengan program-program literasi khususnya ya. Kebetulan ini kan berhubungan dengan literasi, dengan bahasa. Jadi intinya adalah ingin menanamkan semangat giroh pemuda Indonesia yang dulu pernah jaya, yakni Sumpah Pemuda, ke dalam jiwa-jiwa MAN 3 Bantul saat ini. Nah, kalau boleh tahu, apa sih alasannya diadakan perayaan Puncak Bulan Bahasa? Iya, baik. Alasannya seperti tadi saya bilang ya, sebenarnya kita ingin merefresh kembali. Jiwa muda ini kan sebenarnya semuanya punya. Jiwa pemuda itu harusnya ada di dalam dada, cuma kadang ada karena lingkungan yang tidak mendukung mungkin, atau mungkin keluarga yang kurang mendukung, atau mungkin dirinya sendiri yang kurang paham tentang makna seorang pemuda yang jenius yang ada. Maka kita ingin merefresh
mengungkapkan kembali, menceritakan dan memberikan arahan bahwa Pemuda Harapan Bangsa itu sebagaimana pernah dijayakan dengan Sumpah Pemuda tahun 2008. Maka alasannya adalah ingin merefresh yang pertama, ini yang kedua adalah mengoptimalkan potensi mereka dengan adanya ini kan ada tampilan-tampilan parade seni juga ya. Ini adalah untuk mengaktualisasikan potensi mereka dalam sebuah parade seni, di mana di situ bisa terlihat pengembangan bakat minat siswa sehingga nanti kita bisa melangitkan bakat mereka dengan fasilitas yang ada. Itu. Dan menurut Ibu, apakah perayaan Puncak Bulan Bahasa tahun ini sudah sesuai dengan hasil ekspektasi yang Ibu harapkan? Baik, kalau masalah target kan manusia itu punya target setinggi mungkin. Seperti Ibu ini juga punya targetnya luar biasa. Tapi dengan adanya peringatan tahun ini, saya sudah merasa cukup berbangga hati juga karena salah satu program dari Bulan Bahasa ini adalah launching buku seperti ini ya. Jadi launching buku ini adalah merupakan salah satu program dari Puncak Bulan Bahasa, di mana ini adalah menghasilkan karyasivitas termasuk pemuda-pemuda, siswa-siswa dan guru, dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi madrasah karena tahun ini kita bisa meluncing 23 buku karya siswa dan guru, dan kita menjadikan bahwa kita bangga ternyata kita bisa. Nah, ini targetnya memang belum tercapai ya, karena tujuan awal saya adalah Bulan Bahasa itu ingin menggerakkan seluruh potensi yang ada di Mantiga, semuanya berkarya dalam bentuk buku. Tapi ini juga alhamdulillah sudah terwakili 23 buku, ada buku solo dan buku antologi. Ini menunjukkan bahwa paling tidak saya sudah merasa bangga. Menurut saya pribadi, saya sudah bangga, saya sudah bahagia bisa meluncing potensi anak-anak ini menjadi sebuah karya. Tetapi untuk kedepannya, saya ingin tahun depan dan depannya lagi semakin banyak karya lagi, semakin semangat jiwa pemuda mereka dengan hasil karya-karya yang lain. Nah, dari Ibu sendiri nih ya, itu ada pesan yang ingin Ibu sampaikan terhadap Mantiga Bantul, siswa-siswinya dan penerusnya kemudian hari? Oke, untuk pesan yang pertama kepada siswa-siswa pecinta saya, itu yang pertama adalah karena ini Bulan Bahasa tentang mengenang Sumpah Pemuda gitu ya. Bulan Bahasa itu kan nggak jauh dari Sumpah Pemuda. Saya ingin, harapan saya adalah jiwa semangat pemuda itu harus dicetuskan dan selalu berkobar di dalam diri anak-anak, sehingga jiwa pemuda yang tahun dulu itu adalah mereka semangat untuk bertanah air satu, berbahasa satu, berbangsa satu Indonesia. Itu mari itu benar-benar kita jaga mulai dari diri sendiri, yakni dengan berbahasa yang santun, dengan berkarakter bagus, dan benar menumpahkan tumpah darah ke Indonesia, artinya menumpahkan seluruh potensi, menumpahkan seluruh minat bakat dan kemampuan mereka untuk memajukan Indonesia melalui kemajuan bangsa, melalui kemajuan Mantiga Bantul. Jadi pesannya satu itu, menanamkan jiwa semangat pemudanya harus ditekankan. Yang kedua, semangat berliterasi. Karena literasi ini termasuk salah satu dari berbahasa. Berbahasa itu adalah identik dengan berkarya. Berkarya itu adalah sebagian dari berliterasi, membaca dan menulis. Kalau bisa untuk pemuda, untuk khususnya siswa-siswa Mantiga Bantul, kedepannya teruslah membaca dan teruslah berkarya dalam bentuk tulisan. Karena tulisan inilah yang akan membawa nama kita sampai kapanpun kita di dunia ini dan bahkan di kita budaya. Yang kedua itu. Yang ketiga yang paling saya tekankan adalah sebagai umat Islam dan kita itu notabene adalah madrasah, maka sholat yang paling penting itu dijaga, dan insya Allah dengan sholat yang teratur dan rapi, maka nanti segala potensi akan mencoba sama Allah dengan luar biasa. Itu mungkin 3 hal yang mungkin bisa dipegang oleh anak-anak, dan mudah-mudahan itu bisa tercapai sehingga saya juga merasa senang dan ilmu yang saya sampaikan mudah-mudahan jadi amal saya. Dalam sekali ya Bu pesannya dan segala apa yang telah disampaikan oleh Bu Khalif, saya berterima kasih sekali Bu. Nah, hari ini kita sudah mewawancarai satu peserta dan juga satu panitia pada acara Puncak Bulan Bahasa ini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya, Selma Najmi. Saya pamit undur diri. Terima kasih.